Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Padahal kalau kita melakukan satu perjalanan lantas lisan bibir kita teriring dengan salawat, insya Allah perjalanan kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah. Yang dari depan masuk ke dalam dengan salawat tapi belum juga. Coba deh sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nggak ada yang mau masuk, padahal surga itu paling nikmatnya di depan. Jangan kita menyangka bahwa dengan dimasukkan ke dalam surga itu sudah senang. Ada orang-orang yang mana dialah orang-orang yang merugi, yang mana ketika dimasukkan ke dalam surga tapi tak dapat duduk bersama berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimasukkan ke dalam surga tapi tak dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang merugi. Insya Allah mudah-mudahan semua daripada kita termasuk orang-orang yang nanti akan didekatkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama guru kita, didekatkan bersama datuk beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid, dan juga para guru-guru kita, para ustadz, adapun juga orang tua kita yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal alamin. Berbicara tentang panjangnya umur, mengingatkan Habib kepada satu doa. Di awal bulan lalu sempat Habib bikin video ucapan sana helwa mabruk alfa mabruk kepada guru kita Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Mungkin jamaah belum dapat videonya ataupun beliau sendiri belum nonton videonya. Jadi tak lupa bersama jamaah yang terkasih, yang tercinta, kita doakan kepada beliau khusus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat beliau, umur taat ibadah beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau di sisa umur beliau punya manfaat kepada kita semua, yang mana mengajak kita kepada surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa kanna dana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nurullah labbaika ya Habiballah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudikhu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal lagi ayo angkat tangan semuanya. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal lagi ayo semuanya. Allahumma anta ya rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amin ya rabbal lagi serius enggak bosan apa? Ayo angkat tangan semuanya yang paling tinggi sama-sama. Allahumma barik lana fima rajatana wa qina adzaban nar amin ya rabbal wabillahi taufiq wal hidayah. Kan udah doa makan. Lanjut. Berapa menit Bu? Ya Allah, tadi dalam perjalanan ada yang kasih tahu jangan panjang-panjang Habib. Ya insya Allah nggak panjang-panjang. Ya. Berapa menit? Oh kata Habib kultum aja deh. Ya boleh. Kuliah terserah antum. Siap? Walhamdulillah. Malam ini kita dikumpulkan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirnya kita di sini pun untuk mendekatkan hati kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan kita meraih warisan peninggalan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1444 tahun yang lalu di dalam satu riwayat diceritakan Abu Hurairah pernah menyampaikan kepada seluruh penduduk pasar, yang mana beliau katakan, wahai semua penduduk pasar, datanglah ke masjid, sesungguhnya ada warisan-warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pun penduduk pasar pun berbondong-bondong menutup jualannya, menutup tokonya, berlomba-lomba datang ke masjid. Ketika sampai di masjid, yang mereka dapatkan hanyalah beberapa perkumpulan halaga, yang mana di situ ada halaga ilmu, ada halaga zikir. Dan beliau pun, mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Imam Abu Hurairah, bukankah engkau mengatakan bahwa di masjid ada warisan peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang kita dapatkan? Jawab daripada Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis ilmu, itulah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat seperti ini, tak lain dan tak bukan kita mengikuti, diajarkan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kecil, yang sadar dengan tidak sadar bahwa
kita telah menjalankan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang mampu melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu sunnah kecil. Kenapa? Nabi katakan bahwa man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, walaupun sekecil apapun itu, maka sama saja dia telah menghidupkanku. Jadi kita hadir di sini, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita tak mampu melihat kehadiran Rasulullah SAW di tempat ini, tapi ada orang-orang yang bisa melihat dan bisa merasakan bahwa ternyata tidaklah bohong yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini para ulama menyampaikan, ketika kita melaksanakan sunnah daripada Nabi, menghidupkan Nabi bukan menghidupkan secara zahiriyah, tetapi secara ruha. Apakah kita di antara kita mampu melihat atau merasakan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada pun yang masih berat-berat hati untuk percaya, tapi sesungguhnya yang kita katakan ini adalah hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dari awal sudah kita melaksanakan sunnah Nabi? Dengan berjalan menuju ke sini saja sudah kita mendapatkan pahala. Apalagi kita hadir bersama-sama, berkumpul bersama saudara, sahabat, kerabat, khusus kepada guru kita, dengan kita mendawamkan itu salawat. Yang mana salawat ini adalah salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah kita bahwa Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dikatakan para ulama bahwa di zaman yang penuh dengan kefasikan ini, yang paling dapat menolong kita, hidup kita, ketika di akhir hayat kita, di dalam kubur kita, sampai bahkan di dalam surganya Allah, salawat yang kita butuhkan. Selama ini kita hanya dengar bahwa bersalawat, tetapi ingatlah wahai saudara-saudaraku, wahai jamaah sekalian, di situ Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan berkirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman saat ini, minimal 10 kali paling sedikit di pagi hari kita mengucapkan salam kepada Nabi. Tidak terlepas daripada salawat kita, tetapi wajib juga untuk kita berkirim salam, karena ini satu perintah yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan salam kepada Nabi ini luar biasa pahalanya, luar biasa. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka ila raddallahi ruha, maka Allah akan mengembalikan ruhku di hadapan orang yang berkirim salam kepadaku, dan hendak aku menjawab itu salam daripada hamba-hambaku. Ini hadis sahih, ini hadis sahih. Dan ketika kita memberikan salam, pasti Rasulullah SAW menjawab salam kita. Bukankah beliau yang mengajarkan kepada kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan menjawab salam itu hukumnya wajib? Tidak akan mungkin beliau yang memerintahkan kepada kita, tetapi beliau sendiri tidak melakukannya. Tapi Habib, bagaimana kita tidak dapat mendengarkan jawaban salam daripada Rasulullah? Mau tahu kenapa kita tak dapat mendengarkan salam daripada Nabi Muhammad? Karena mungkin
terlalu banyak dosa yang berada di dalam diri kita, yang mana mata kita pun kadang untuk melihat yang baik saja jarang, tetapi ketika melihat yang bukan hak, Habib yakin insya Allah sering. Telinga kita yang mungkin penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, mendengarkan cerita-cerita yang tidak baik apalagi tentang saudara. Mulut kita pun yang selalu ghibah, hati kita yang selalu kotor, yang penuh dengan dosa. Itulah penyebab-penyebab kita tidak dapat mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita yang mana daripada salah satu sahabat ketika di kota Mekah, saat beliau selesai sholatnya, ketika di tahiyat akhirnya beliau mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu semua orang yang hadir di dalam masjid itu mendengarkan dengan nyata jawaban daripada salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu semua orang dari Turki, dari segala macam negara hanya ingin berbondong-bondong datang ke itu masjid. Karena apa? Karena hanya ingin mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad. Kalau salam yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad ataupun jawaban salam daripada kita, itu adalah doa yang terbaik. Bahkan ketika Nabi sedang datang berziarah ke rumah sahabatnya, di situ Nabi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang penghuni rumah ini dia mendengar, tetapi dia bukan tidak menjawab. Sampai dengan kedua kalinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi pun tidak mendengarkan jawaban salamnya. Sampai dengan ketiga kali dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan 3 kali pun penghuni rumah ini tidak menjawab. Ternyata bukan dia tidak menjawab, tetapi berdua suami istri ini dia menjawab dengan pelan. Kenapa? Ketika Nabi sudah 3 kali mengucapkan salam, Nabi pun pergi. Ini pun diajarkan oleh Nabi. Ketika kita datang bertamu ke rumah orang, assalamualaikum sampai dengan 3 kali, kalau tidak dibukakan pintu, pulanglah kalian. Kenapa? Mungkin ada urusan penting antara mereka, ataupun ada hal-hal yang membuat mereka tidak mau. Tetapi ketika Nabi mulai berjalan kembali, di situ dibukakan pintu dan dipanggil ya Rasulullah. Nabi katakan, kenapa saya ucapkan salam sampai dengan 3 kali kalian tidak membukakan pintu padaku? Kalian pun tidak menjawab. Bukan ya Rasulullah, kami hanya ingin rumah kami, keluarga kami, hidup kami semakin berkah dengan salam daripada engkau. Apa itu keberkahannya? Bukannya ketika Nabi mengucapkan salam, Nabi pun menjawab salam, assalamualaikum salam, keselamatan bagimu dunia akhirat, warahmatullahi, dan seluruh keberkahan rahmat akan engkau dapatkan, wabarakatuh, semua yang kita miliki, istri, anak, keluarga, pekerjaan, rumah, bahkan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika menjawab salam. Apalagi yang menjawab salam, yang berdoa ini adalah manusia mulia yang dimuliakan Allah yang maha mulia, yang mana tak satu pun doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Al-Fakir Hadir di sini tidak mau berpanjang-panjang. Sedikit Habib jelaskan tentang salam, lalu pun kita mempraktekannya. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, jangan kita putus asa dengan begitu banyaknya dosa kita. Tetapi mari kita hadirkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Walaupun kita belum bisa mendengarkan jawaban salam daripada Nabi kita Muhammad SAW, minimal kita bisa merasakan bahwa Nabi SAW sedang menjawab salam daripada kita. Ayo sama-sama
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tundukkan kepala, pejamkan mata, hadirkan hati kita, seraya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan satu harapan, kami dapat mendengarkan jawaban salam daripada Rasulullah, ataupun kami dapat merasakan salam daripada Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami, bersihkan mata kami, bersihkan otak kami, bersihkan kuping kami. Kami mengucapkan salam kepada kekasih-Mu dengan satu harapan, kecintaan kami kepada beliau mudah-mudahan diridhoi oleh Engkau ya Allah. Ikuti tangan kita di dada, rasakan getaran-getaran hati kita ketika kita mengucapkan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Lebih dalam lagi, tundukkan lagi hati kita, rasakan getaran-getaran dalam hati kita, seraya kita bersalam kepada Rasulullah dengan satu harapan, kita dapat merasakan jawaban salam daripada beliau. Ikuti saya. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah, jawab salam kami, jawab salam kami ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Yalah, jawab salam kami para perindu-perindu-Mu. Amin ya Rasul. Amin. Jawab salam kami para pecinta-pecinta-Mu ya Rasulullah. Amin ya Allah. Jangan hanya kami datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, kita dapat mampu merasakan hadirnya Engkau bersama kami ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Pandang kami rindu. Pandang kami para pecinta-Mu ya Rasulullah. Kenali wajah-wajah kami ini ya Rasulullah. Pandang wajah kami, kenali wajah kami ini ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi 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 ya
شيء يا رسول Sesungguhnya lisan ini kotor dengan dosa. Sesungguhnya mulut ini terlalu banyak menceritakan menceritakan saudara-saudara. Kami sadar bahwa lisan ini tak pantas untuk memberikan salam kepada tetapi salam ini dapat keluar daripada lisan kami karena izin daripada Allah. Bersyukur kalian yang masih dapat mengucapkan salam kepada Rasulullah. Begitu banyaknya saudara-saudara kita tetangga kita tak mampu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lepaskan kerinduan kita semua kepada Rasulullah malam ini. Assalamualaikum ya Sayyidi. Hadirin jemaah, jangan takut. Air mata yang kalian keluarkan itu air mata yang mana di dalam hadis qudsi dikatakan salah satunya yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu air mata kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Semua lautan dijadikan, dikumpulkan untuk mematikan satu titik daripada api neraka, tidak akan dapat mampu membunuh satu titik daripada api neraka, tetapi satu tetes air mata kerinduan kalian akan melindungi kalian daripada api neraka. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatimah wa abiha wa baniha wa baniha iqbal du'ana fala takif rajana ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Mujib, ya Hadirat la yagi, natawassalna ilaika bil habibana ya Rasulullah, natawassalna ilaika bil habibana ya Rasulullah, natawassalna ilaika bil habibana ya Rasulullah. Tuni hajatina al-karim, hajatan dunya bil maishara wa hajatan akhirah bil maghfirah. اللهم لا تدع في هذه المجلس صراط المستقيم ناسا في هذه الليل في هذه الجماعة ذنبا إلى غفرته ولا حقا إلى فرجته ولا دينا إلى قريته ولا عيبا إلى شطرته ولا عشيرا إلى يسرته ولا ضالا إلى هديته ولا مريضا إلى صفيته ولا جاهلا إلى علمته ولا فقيرا ومسكينا إلى أغنيته ولا مجاهدا إلى ناصرته ولا حاجة إلى قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Maha Rahman, ya Maha Rahim, kita ada di antara kami yang datang di majlis malam ini dengan membawa lumuran dosa di dalam diri kami. Kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
besar, dosa kecil yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kami mohon ya Allah, tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Terimalah taubat kami, terkhusus kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka yang masih hidup, panjangkan umur sehatnya, muliakan kehidupannya, terkhusus kepada beliau-beliau yang sudah di alam kuburnya. Kini jangan kau siksa dalam kuburnya karena perbuatan-perbuatan kami anak-anaknya ya Allah. Terangi kuburnya, lapangkan kuburnya, berikan haruman-haruman surga dalam kuburnya ya Allah. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang hadir di majlis malam ini yang datang dengan membawa masalah-masalah dalam kehidupan kami, lancarkanlah semuanya ya Allah. Berkahilah kehidupan kami, berikanlah rezeki yang halal berkah. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang datang di malam ini, ataupun orang tua kami, anak, istri, saudara, tetangga kami yang tidak sempat hadir malam ini karena sedang engkau uji dengan penyakit ya Rabb, kami mohon ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Wahai Allah, jika malam ini adalah malam perbuka keberkahan kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan kau hentikan nikmat istiqamah di dalam hati kami. Jangan kau matikan kami sebelum kami dapat memandang wajah mulia Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, jika malam ini, jika saja malam ini merupakan malam terakhir bagi kami, kami mohon ya Allah, biarkan kami mati dalam keadaan beribadah kepada Engkau ya Allah. Biarkan kami mati dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Biarkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Bimbing lisan kami agar di akhir hidup kami keluar daripada mulut kami la ilaha illallah, la من أنا